Untuk akun PPG itu ada namanya PPAI, PPG Kemenak, ini setelahnya space. Jadi space ini kita bisa login bagi peserta PPG. Itu login dengan menggunakan akun siaga. Kemudian di sini ada beberapa bagian, ada RPL, ada tryout. Nah, dua bagian ini kita masuk di RPL dulu. Nah, di RPL ini adalah tahap awal untuk mengikuti PPG. Jadi di sini ada beberapa folder, ya. Ini folder sebenarnya. Ini ada pengembangan kompetensi, penyusunan perangkat pembelajaran, pengembangan kompetensi profesional, pengelolaan administrasi pembelajaran, dan inovasi pembelajaran. Nah, di sini pengembangan kompetensi itu isinya adalah SK-SK. Jadi kita memasukkan SK mengajar, kemudian penyusunan perangkat. Untuk penyusunan perangkat ini ada beberapa materi ajar, jadi kita memasukkan materi ajar, ada LKPD, ada Prota, ada Promes. Kemudian di bagian ketiga ada pengembangan kompetensi profesional, itu isinya sertifikat. Jadi sertifikat itu kita upload masuk di sini, ya. Oke. Kemudian folder keempat ini ada isinya pengelolaan administrasi pembelajaran. Kalau tidak salah kemarin saya upload RPP, iya, saya upload RPP. Oh, ini ada isinya surat keterangan dari kepala sekolah, administrasi pembelajaran, administrasi nilai, administrasi peserta didik, dan administrasi kegiatan ekstrakurikuler serta pengalaman. Kemudian inovasi ini mencakup beberapa bagian. Bisa kita punya inovasi misalnya media ajar, misalnya alat peraga, atau bisa berupa file presentasi misalnya PowerPoint. Bisa juga misalnya kita mengisi itu dengan video pembelajaran, misalnya kita membuat di Canva video pembelajaran itu misalnya tertampil di situ PowerPoint-nya tapi ada animasi yang berbicara. Nah, itu untuk RPL. Kemudian setelah RPL selesai, ada masanya untuk masuk di modul. Nah, modul ini ada beberapa bagian. Kalau tidak salah di sini saya 10. Cuma di gelombang saya ada namanya K1, ada K2. Kalau tidak salah K1 itu mereka yang masih usia-usia muda itu dikasih 12 modul, tetapi dia RPL-nya 1 tahun terakhir, artinya masa kerjanya itu rendah. Sementara yang masa kerjanya lama itu dikasih 10 modul, tetapi untuk RPL-nya dia 3 tahun terakhir. Nah, ini modul. Dalam modul ini ada lagi beberapa bagian. Ini masih bisa dibuka, ya. Nah, ini modul. Ini tugas resume nantinya ada. Nah, ini tugas resume ini kita ada namanya KB1, KB2, KB3, KB4. Jadi dalam satu modul itu ada beberapa kegiatan belajar. Kemudian dari satu modul ini itu ada beberapa lagi tugas. Ada tugas resume, jadi kita buatkan ini menjadi sebuah resume. Itu pun resumenya tidak harus tidak boleh ada plagiasi.
Nah, kemudian di sini ada namanya analisa bahan ajar. Ini semua tugas-tugasnya selama PPL ya. Kemudian ada tugas PBL. PBL itu adalah semacam metode pembelajaran yang kita pakai. Nah, itu yang kita buat kemudian diupload di sini. Kemudian ada tes akhir modul. Ya, tes akhir modul ini semacam post test. Ya, jadi ada apa namanya? Ada jawaban, ada soal yang harus kita jawab untuk mendapatkan nilai. Alhamdulillah di sini nilainya 100. Karena kita selalu kerjasama dan kerja kelompok dengan teman-teman untuk mengerjakan tugas-tugas itu. Kemudian ada tugas-tugas lain misalnya tambahan itu kalau dia remedial, kemudian tugas remedial di sini dimasukkan. Kemudian ada soal pretestnya. Nah, itu untuk modul 1. Nah, dari setiap modul itu ada lagi seperti ini, jadi ada banyak tugasnya ya. Nah, ini untuk modul. Jadi setiap modul ini itu isinya ada lagi KB1, kegiatan belajar 2, kegiatan belajar 3. Jadi kalau misalnya dalam satu KB ini, satu modul ini itu ada 4 KB, kalau dikali 10 itu ada 40 kegiatan belajar. Makanya waktunya sangat lama. Kemudian setelah modul di sini selesai, ada namanya waktu. Jadi setiap pengerjaan modul itu siklus waktunya itu bisa dilihat di sini. Jadi seberapa lama kita membuka akun ini, LMS ini, istilahnya LMS. Apa namanya? Ini menentukan lamanya kita membuka akun ini. Artinya standby dalam keadaan laptop on ya. Kalau ini saya tidak pernah buka karena mungkin sudah banyak tugas selesai, makanya jarang saya buka-buka. Nanti ada tugas, ada lagi dibuka. Nah, ini grafiknya. Oke, sekarang itu RPL dia satu paket dengan modul. Karena setelah selesai RPL baru kerja modul. Nah, gitu. Untuk Zoom biasanya ada di Vicon. Jadi dosen itu memasukkan link Zoom itu di sini. Jadi biasanya kita kalau buka Vicon, ada kita klik di sini langsung bergabung dengan Zoom. Oke, sekarang kita kembali ke tadi tryout. Ya, RPL sudah, dia satu paket dengan modul. Ya, silahkan dikerja modulnya. Oke, nah sekarang kita kembali ke halaman awal. Yang tadinya RPL itu di sini, isinya itu tadi. Kemudian di bagian ini dibagi lagi menjadi 2. Nah, ini ada modul pendalaman materi. Oh, sama ya. Oh ya, ternyata isinya itu tadi. Dia di RPL satu gabung, kemudian setelah RPL dengan modul ini selanjutnya adalah lokakarya. Lokakarya ini memuat PPL. Di sini ada lagi beberapa modul di dalam lokakarya ini.
ada namanya perangkat pembelajaran. Jadi kita membuat perangkat pembelajaran, kemudian per teaching itu kita melakukan praktek mengajar tapi via Zoom. Kemudian ada ujian komprehensif ya. Jadi ada ujian komprehensif, kita itu diuji. Artinya ada dosen yang menguji kita itu pun lewat Zoom ya. Nah, ini ada grafiknya. Kemudian PPL. Oh ya, saya belum jelaskan isinya ini. Jadi ini perangkat pembelajaran. Ini ada modulnya di dalam. Kemudian kita membuat tugas ya. Ada modul, ini ada beberapa modul. Nah, ini kita kerjakan juga sama tadi yang di bagian modul di luar. Dia ada beberapa tugas, membuat resume kalau tidak salah. Iya. Nah, ini ada perangkat pembelajaran. Iya. Di sini ada persentase kemiripan, artinya plagiasi. Kemiripan, nah ini persentasenya yang penting tidak melebihi daripada 25%, itu masih bisa ditolerir. Oke, sekarang kita kembali setelah selesai modul-modul ini nantinya akan masuk di PPL. Di PPL itu sendiri ada namanya PPL 1, ini membuat modul pembelajaran PBL. Ini PBL, kemudian kita itu ditugaskan membuat modul, kemudian membuat video. Nah, di sini ada bahan ajar, jadi kita membuat bahan ajar. Nanti bahan ajar itu kita gunakan pada saat pembuatan video. Nah, jadi sini ada videonya. Nah, ini akan ditautkan nanti dengan link YouTube ya. Jadi kita akan ditugaskan untuk menautkan dengan link YouTube. Kemudian setelah video ini ada PTK atau lembar kerja ya. Jadi ini diisi semua. Kemudian setelah PPL yang PBL itu ada lagi PPL 1 yaitu PJBL. Jadi sama prinsipnya yang di sini. Kita juga membuat bahan ajar, kemudian membuat video, kemudian diupload di YouTube. Kalau durasinya sekitar 30 menit ya. Kemudian PPL terakhir itu adalah tentang PPRA atau P5 ya. Jadi semua ada videonya. Kemudian setelah ini PPL selesai, berarti tugas yang di space ini selesai. Nah, dari tugas yang ada di space Kemenak ini PPL sudah selesai, itu nanti akan berpindah lagi ada namanya UKIN ya. UKIN UKM PPG. Nah, ini nanti ada akun yang kita pakai untuk masuk di website ini atau portal ini. Saya coba masuk dulu menggunakan akun saya. Jadi di sini nomor akun,
menggunakan akun siaga, kemudian tanggal lahir, kemudian nomor KTP, kemudian kita login atau masuk. Di sini di akun UKM PPG ini itu akan ada lagi beberapa pengisian untuk pengisian portofolio. Nah, untuk kegiatan portofolio ini itu dibagi menjadi 6. Ada di sini kegiatan penelitian atau publikasi, kegiatan refleksi, kegiatan pencarian informasi baru, kemudian kegiatan yang menghasilkan inovasi. Nah, keempat kegiatan ini itu sifatnya wajib, artinya harus ada isinya. Kemudian ini kegiatan prestasi hasil kompetensi, kemudian kegiatan pengabdian itu boleh tidak ada isinya kalau memang kita tidak punya kegiatan di situ. Kemudian terakhir itu adalah tempat folder pembelajaran. Jadi di sini tuh kita mengupload RPP. Jadi kita membuat RPP di luar tadi yang kita buat di PPL, itu kemudian dipakai untuk mengajar. Jadi videonya itu nanti juga akan diupload di sini. Ya. Jadi kita mengisi semuanya dengan videonya. Oke. Saya jelaskan dulu ini keenam kegiatan ini. Untuk kegiatan penelitian publikasi itu biasa berisikan, jadi kita mengupload di sini itu berupa PTK minimal 2 atau 3, satu diseminarkan. Kemudian ada jurnal, kita juga bisa upload di sini. Atau hasil hasil karya ilmiah. Ya, kemudian kegiatan refleksi yaitu kita merefleksi kegiatan-kegiatan di sekolah termasuk pembelajaran, refleksi PTK, refleksi media dan lain sebagainya. Kemudian untuk pencarian informasi baru ini kita mengambil kembali semua sertifikat yang kita upload di RPL. Itu kita akan upload di sini sebagai pencarian informasi baru dan ini hukumnya wajib. Nah, di folder ini kita bisa mengupload sebanyak mungkin karena itu memiliki penilaian. Kemudian kegiatan yang menghasilkan inovasi. Jadi di sini kita bisa mengupload video pembelajaran seperti video-video yang kita buat ketika mau mengajar itu yang biasa dibuat di Canva. Kemudian hasil prestasi ini kalau kita punya prestasi di misalnya juara satu kori, juara satu lomba ini, lomba itu dan lain sebagainya. Kemudian untuk kegiatan pengabdian itu kita bisa isi dengan kegiatan misalnya SK, misalnya SK PPDB penerimaan siswa baru, kemudian ada SK kegiatan di masyarakat, misalnya majelis taklim dan lain sebagainya. Kemudian ya itu ya. Jadi ini untuk akun UKIN, uji kinerja mahasiswa PPG. Ini itu yang menentukan. Jadi di akun ini itu juga tersendiri. Kapan kita tidak mengisi bahagian di sini, itu kita juga bisa dianggap tidak lulus PPG. Jadi ini tuh harus ada isinya. Jadi kita mengisi, mengupload semua yang ada di folder-folder ini. Jadi kita mengisi semua. Oke. Jadi saya kira itu untuk UKM PPG. Setelah UKIN baru nanti akan melakukan ujian terakhir yang akan dilakukan oleh mahasiswa untuk menentukan kelulusan. Jadi setelah UKIN ada penilaian, kemudian UP. Nah, inilah yang menentukan, yang dua itu menentukan UP dengan uji kinerja. Iya, saya kira itu. Sekian penjelasan
tentang kegiatan PPG